satu, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kuburan membawa rempah-rempah. Nah, ini rempah-rempah ini untuk apa? Memang mayat Yesus mau dipepes. Ini rempah-rempah ini. Rempah-rempah ini kan pasti ada rica, tomat, lemon, tambah terasi sedikit. Nah, yang telah disediakan mereka, memang mereka sudah sedia ini mau dipepes ini mayat Tuhan ini ya. Nah, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Nah. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya. Jadi teman-teman, Tuhan Kristen pernah jadi mayat mau dipepes. Ini kan rempah-rempah ini. Ayo, apa ini rempah-rempah ini? Rica, tomat, lemon. Jangan kamu sulap rempah-rempah ini jadi apa lagi? Jadi yang lain-lainnya jangan pakai ilmu tipologi di sini. Ini rempah-rempah ini telah disediakan. Memang mereka sudah disediakan rempah-rempah ini untuk dipepes ini mayat Yesus ini kan. Ini mayat Tuhan dibilang mayat kemanusiaan lagi. Jadi Tuhan kalian pernah jadi mayat, bahkan pernah mau dipepes. Itu, makan itu, pepes Tuhan itu. Ya, ini kenapa ini mau dipepes ini Tuhan kalian ini? Coba kamu jelaskan dulu ini nih. Ya, kenapa dibawa rempah-rempah untuk mempepes? Pergi ke kuburan kau bawa rempah-rempah ini. Memang mayatnya mau dipepes, mau jadikan apa? Pepes Yesus. Lanjut. Teman-teman, perhatikan, rempah-rempah saja dia otaknya nggak nangkap. Makanya orang luar bilang SDM-nya ini rendah. Rempah-rempah itu maksudnya adalah tentang aroma. Ya, tentang tumbuh-tumbuhan yang beraroma dia. Lalu masalah tentang rempah-rempah dibawa ke kuburan. Lah kau sendiri bawa bunga-bunga rempah-rempah itu ke kuburan. Ya, dan kemudian ketika kau berkata bahwa Tuhan saya mayat, Tuhan saya tidak pernah jadi mayat karena sudah selesai, dia bangkit. Tetapi yang jadi mayat itu adalah si Muhammad yang sudah jadi pertalek sekarang. Ya, Muhammad kau itu, ya, si tukang kawin anak kecil itu yang tidak ada adab etika itu, yang berbuka masam dalam Abbas ayat 1, dia sudah jadi pertalek sekarang kawan. Ya. Pikirkan itu si mayat itu. Tetapi apa yang kau lakukan dengan si Muhammad mayat itu? Kau kirim doa kepada dia. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada junjungan kami. Sudah jadi minyak. Nggak akan didengar itu. Udah jadi minyak itu si Muhammad. Ya. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada junjungan kami. Udah jadi bangke dia mayat. Ya, dan yang menjadi uniknya di Islam adalah mereka mengatakan Muhammad hanyalah sebagai nabi, tetapi mereka menjadikan si Muhammad menjadi Tuhan. Apa buktinya Raja Debat? Mereka membuat suatu dalil yang mengatakan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Hah? Kau berseru kepada bangkai mayat? Na'udzubillahi bin Malik. Bagaimana mungkin Islam berseru-seru kepada mayat itu yang sudah bangkai, sudah petralek itu? Pakai otakmu. Si Muhammad itu yang kau bangga-banggakan, yang bermuka masam ketika ada orang buta menghampirinya. Lalu kau bilang, oh Nabi kami berakhlak mulia. Pret. Sekarang perhatikan baik-baik. Kontennya tentang ketuhanan. Kamu tidak mampu menjawab. Siapa manusia johil Allahmu yang menjadi manusia itu? Tolong kau jawab. Tolong jawab. Kalau kau nggak bisa jawab, nanti saya akan memberitahukan jawabannya. Oke? Siapa zohir Allahmu yang kelihatan itu, yang menjadi manusia itu? Tolong kau jawab. Oke? Kau jangan nangis-nangis kau di sini. Oke. Oh, ternyata Raja Debat ini muridnya Edis juga. Muhammadku, aku rindu kepadamu. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi itu kami memuji. Ya, kami memuji. Karena kami diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk diri kami sendiri, Raja Debat. Makanya kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana nabi. Akhirnya begitu. Pakai logika kan, pakai ilmu tipologi. Nah, begini, kamu katakan bahwa Tuhan kamu itu tidak pernah jadi mayat karena dia sudah bangkit. Mau dia bangkit kek, mau dia apa kek, intinya dia pernah mati. Dia kan pernah mati, yang mati itu Tuhan. Kamu katakan manusia, ternyata Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya ya. Ternyata yang orang Kristen ini, kenapa mereka stres sampai kejang-kejang begini teman-teman? Karena begini teman-teman, memang sedih. Kita kalau keluarga kita ada yang meninggal, memang kita sedih. Nah ini Kristen Tuhannya meninggal, otomatis mereka stres. Ya ini, nah dengar dulu ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus.
Ini dibunuh bukan dibunuh Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Memang kurang ajar ini Yahudi, mereka bunuh Tuhannya orang Kristen ini. Hanya stres orang-orang Kristen kan? Membunuh Tuhan Yesus. Nah, tadi saya sudah kasih tunjuknya mayat Tuhan. Nah, yang dibunuh ini ternyata Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke berita kematian Tuhan ya. Berita kematian Tuhan. Ini kalau dia bantah berarti dia tidak bantah saya, tetapi dia bantah Bibelnya sendiri ya teman-temannya. Itulah Islam, tidak pakai ilmu tipologi ya, beda sama Kristen. Karena Tuhannya mati. Nah, ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, bukan kematian manusia Yesus. Raja Lebat, haleluya. Kemana kau? Kabur. Kabur. Dia kabur atau ada pelanggaran? Ya, jadi ini ya. Jadi Kristen ini memang mereka begini karena kenapa? Karena Tuhan mereka dibunuh oleh Yahudi. Ya, mereka katakan, oh yang dibunuh itu kemanusiaannya. Ternyata beritanya berita kematian Tuhan. Aduh, Tuhan sudah mati. Kasihan kalian tidak punya Tuhan itu. Ya, musyawarah lagi lah kalian ya. Rapat lagi kalian pilih siapa yang jadi Tuhan. Tapi kalau saya tidak mau kalau dipilih jadi Tuhan ya. Takut saya di apa? Takut saya di apa? Disalib lagi. Ya, nanti kita katakannya. Ya, nanti kita buktikan kalau Yesus itu pernah menipu ya. Nanti kita buktikan. Ada data semua. Mana raja debatnya? Kasih naik dia. Teman-teman, dia tidak terkabur. Raja debat dia tidak kabur. Tidak kabur dia. Dia mungkin terpental. Mungkin karena dia apa? Bahasanya terlalu kasar kan. Jadi mungkin di-ban oleh TikTok. Padahal TikTok ini juga Kristen. Apakah TikTok sudah mualaf? Ya teman-teman ya kita santai. Memang banyak kalau mau yang hujat. Mana dia? Lu kemana dua-duanya? Mental juga ya? Ini siapa ini? Kemana dua-duanya? Nih, kenapa begini? Mental ya? Debater. Lah pada kabur. Oh ini dia. Kena pelanggaran kayaknya. Mana itu? Mana penyembah mayat itu? Sama penyembah batu ini? Kok nggak bisa naikkan penyembah batu sama penyembah mayat. Mayat si Muhammad yang udah busuk. Tada! Ketemu lagi kita Raja Debaters. Modal congor. Penyembah mayat. Penyembah mayat. Kok bangga kali kau? Udah mayat kau sembah. Muhammad dibuang ke neraka. Ngawini anak kecil. Turun ayak, turun celana. Janganlah kejang-kejang. Kamu bilang penyembah mayat. Tuhan kalian sudah mati. Bahkan mau dipepes loh. Tuhan kalian ini mau dipepes. Si Muhammad yang dipepes. Tuhan kalian mau dipepes. Tuhan kalian mau dipepes. Kamu tidak apa? Oke, gimana? Ica mau pakai waktu sama Debaters? Biar kita di open game kita lihat kukunya bedaki itu. Gak ada ilmu kau, penyembah dewa Hubal. Oten kesurupan. Setan yang disembah Islam kau. Islam itu nyembah setan. Muhammad sholat di kerumuni jin. Jin. Penyembah jin. Kalian itu penyembah setan, dewa Hubal. Semua orang sepakat yang mati habis bangkit itu jadi hantu. Hanya di Kristen yang jadi Tuhan. Kamu paham itu? Kamu paham tidak? Susana ketika dibunuh bangkit jadi sunan bolong. Abad 7 mengaku-ngaku Allah. Minta tolong kalau di room saya minta tolong dong yang kondusif ya. Kalau di gak ada ilmunya percuma. Dia udah ketemu saya mencret bolak-balik ini orang. Ketemu kamu mencret. Gak ada otaknya nih, gak penghujat aja di otak ini. Kalau Nabi loading itu di bos, senggol dong. LGBT. Di asap, di isap, ya.
di Cibo itu pekerjaan namamu, nabimu. Ini Tukang apa Cibo, ini? LGBT. Kamu mau masuk ke LGBT? Lihat siapa? Mau masuk ke LGBT? Mau? Apsa, Mau? lihat itu di Cibo sama nabi Mau? itu. Mau? Ya Apsa bilang, aku tidak pernah melihat nabi telanjang. Oke teman-teman, si Oten Ya, tidak kepanasan. pernah lihat telanjang. Lalu memeluk si Asap, lalu di Cibo sama siapa? Si Muhammad. Kepanasan si Oten. Tukang Cibo. Debater. Kamu mau Nabimu LGBT memang. ini si debater juga mau berdiskusi apa enggak? Kalau cuman hanya untuk hujat-hujatan lempar sana lempar sini, enggak mau lah saya di room Ya saya. Ica, saya mohon maaf ya Ica ya. Saya mohon maaf, saya tidak menghujat, saya pakai data. Seharusnya ketika kami membuka kenapa ditemukan mayat Yesus di bawah rempah-rempah, dijelaskan dong begitu. Kan dari tadi kita diskusi santai-santai. Ah, begitu. Oke Ica, sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya Ica ya. Iya nggak apa-apa. Yuk kita Oke, lanjut siap, lagi ya. Nah, Oke, siap. ini yang tadi aja ya. Iya, yang bagaimana dengan mayat Tuhan itu Ica? Mayat Tuhan itu. Ditemukan mayat Tuhan itu. Berarti Tuhan pernah jadi mayat. Silakan Ica. Kalau kalian bilang apakah Tuhan itu, apakah Yesus itu pernah mati? Mati. Setiap manusia pasti akan mati. Iya betul mati. Yang saya tanyakan yang mati itu Tuhan Yesus atau kemanusiaannya Yesus. Soalnya di Bible dikatakan Tuhan. Ada 4 ayat dikatakan Tuhan loh. Saya temukan ini. Bukan kemanusiaan Yesus. Silakan. Oke. Jadi ini supaya kamu agak paham. Siap. Oke, dari tadi ya, ini agak lucu sih, tapi ya sudahlah. Tapi saya cuman bisa ketawa aja. Nah, kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus ya, di situ dikatakan yang mati itu adalah Tuhan. Yang mati itu kenapa Tuhan? Adalah Tuhan kan? Ya, oke. Berarti saya benar, saya tidak menghujat. Kan saya katakan mayat Tuhan. Begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kejujuran Ica teman-teman. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau kalian bilang, kalau kalian mengatakan, wah Tuhan kok mati? Kok dia bisa mati? Nah, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, ya teman-teman ya, setiap manusia itu pasti akan mati, benar ya? Iya betul. Hanya Tuhan saja yang Sang Pencipta aja yang tidak akan mati, dia akan hidup selamanya, benar nggak? Iya betul. Ya? Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang ketuhanan Yesus Kristus, apakah Tuhan itu mati? Oke, kita kembali lagi kepada Siap. teknologi ya. Oke. Kita berbicara tentang logika sebagai manusia, bukan logika hewan. Kalau logika manusia pasti akan hapus debater, udah dihapus. Kalau logika manusia pasti dia akan bisa berpikir, bener dong. Tapi kalau logika hewan, dia akan stuck di situ aja, ya. Dia nggak akan mau berpikir, dia akan stuck di situ aja. Nah, oke, kita kembali lagi yang sama seperti yang tadi saya katakan, ya. Kita berbicara tentang kemanusiaan dan Allah Bapa Sang Sumber, ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua ya. Allah, firman-Nya dan Yesus Kristus sebagai manusia, ya. Firman dan manusia, ya. Kita berbicara tentang firman. Firman Allah itu berasal dari Allah sendiri. Benar ya? Nah, berarti satu ya. Dan Yesus Kristus juga berasal dari Allah Bapa. Ya, berarti ini satu. Nah, tetapi kasih Allah kepada umat manusia, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kita berbicara tentang anak manusia. Ya, anak manusia yang penuh dengan kekudusan agar menerima firman Allah. Makanya dikatakan firman yang telah menjadi manusia. Karena firman Allah itu harus orang kudus, harus anak-anak yang kudus, ya, manusia yang kudus yang bisa menerimanya. Nah, sekarang kita berbicara tentang tentang firman Allah. Apakah ini apakah kita ada 3 Tuhan? Tidak, ya. Kita mempunyai satu Tuhan, hanya satu Tuhan saja. Firman-Nya berasal dari Allah Bapa dan anak manusia, dan anak manusia berasal dari Allah Bapa. Berarti satu, gak ada 3, 2, 1. Nah, anak manusia ini dilahirkan
ya, agar firman-Nya ini, karena firman-Nya ini itu adalah logosnya Allah. Karena kita sudah tahu, kita berbicara tentang Alkitab di mana Allah sudah berfirman. Allah sudah menyampaikan kepada Musa, kepada Nabi Elia, dan kepada sebelum Tuhan Yesus, nabi-nabi sebelumnya, tentang, ya, berbicara tentang kita berbicara, bentar ya, mana masukin dia. Kita berbicara tentang anak manusia yang menerima firman Allah. Nah, pada saat Yesus mati, kita bicara tentang Yesus mati di kayu salib, ya. Ini kan tadi Allah, firman, dan anak manusia, benar ya? Nah, kita berbicara tentang apa? Tentang anak manusia yang mati loh, kemana dia? Lah, kemana dia? Kemana kamu? Udah turun dia, Kaica. Waduh. Kemana dia? Kabur ya? Oke, saya jelaskan dulu ya. Bentar ya, Nababan ya. Bentar ya, Hijrah ya. Oke, makasih ya. Nah, kalau kita berbicara, ya, kalau kita berbicara tentang anak manusia, berarti Tuhan itu mati. Lah, sudah satu, ya. Itu kalau kita berbicara firman, berarti Tuhan itu mati. Yang mati kita berbicara ini kan, ini sudah satu, ini satu ya. Tetapi kita berbicara tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, kita berbicara tentang kemanusiaannya. Sorry terpental, sorry ya. Ya. Sorry, ya. Oke. Sudah ini ya, sudah tadi ada dengar nggak sih? Saya dengar, iya saya dengar. Lanjut. Ini kita berbicara tentang logika ya, logika manusia, bukan logika hewan. Karena logika hewan pasti akan stuck di situ saja. Tetapi kita memakai logika manusia, untuk kita bisa berpikir secara rasional, ya. Kalau berbicara tentang anak manusia, ini kita berbicara tentang anak manusia. Ini satu ya teman-teman ya, satu ya. Tetapi kita sudah tadi saya sampaikan dia itu adalah Allah, karena dia bersama-sama dengan Allah. Nah, pada saat Yesus Kristus anak manusia itu disalibkan, ya, anak manusia disalibkan, apakah gelar Tuhan itu akan hilang? Tidak akan hilang. Karena apa? Yang mati tubuh kemanusiaannya, tetapi firman-Nya tetap ada dan dia hidup. Kita mengenal Yesus Kristus anak manusia itu dengan rupa manusia, wajah manusia, bukan wajah iblis atau wajah binatang, ya, tetapi wajah manusia. Wajah manusia yang sudah tergambarkan dan sudah dilihat banyak umat manusia, ya, sehingga firman yang telah menjadi manusia ini sudah terlihat rupa dan wajahnya, ya, rupa wajahnya itu sudah terlihat. Nah, setelah anak manusia ini mati di kayu salib, ya, apakah gelarnya hilang? Tidak, ya. Kalau kita bicara, oh berarti Tuhan mati. Tuhan mati. Kalau kalian mengatakan, apakah Tuhan mati? Kalau kita berbicara tentang anak manusia ini mati, tetapi Tuhan tetap ada. Karena kita sudah melihat gambarnya, wajahnya, ya. Kita sudah melihat dan itu sudah dinyatakan pada saat Yesus hidup, ya. Nah, kita berbicara tentang firman-Nya ini yang hidup. Firman-Nya hidup. Apakah Tuhan itu mati selamanya? Tidak. Tuhan itu hidup selamanya. Yang mati itu hanya tubuh kemanusiaannya yang datang untuk penebusan dosa, ya. Tetapi Tuhan tetap ada dan dia satu. Karena dia bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau Lodin bilang apakah dia mati? Masa Tuhan mati? Ya. Hah? Kaica, coba tanya sama si Loding itu, apa bangkainya Yesus itu masih ditemukan? Nah, itu silakan. Di sini sudah paham, Loding?
Iya, iya. Cuma begini, Ica. Silakan. Penjelasan kamu itu sesuai dengan pemahaman kamu dan iman kamu. Tapi yang begini, yang saya masih membingungkan ini, Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Tuhan ini. Dan definisi Tuhan itu pemahaman Ica seperti apa? Jangan sampai sehingga kita berbeda kan? Oke, baik. Begitu. Silakan. Kalau kamu tadi definisinya apa? Dia adalah pemberi firman. Ya, makanya firman yang telah menjadi manusia. Dia yang memberikan firman itu. Ya, dia yang memberikan firman itu tidak? Siapa yang memberikan firman itu? Dia sendiri kan? Apakah bukan dia yang memberi firman itu? Kan sudah dikatakan, ya, Allah, firman yang telah menjadi manusia. Nah, tadi kan sudah disampaikan yang tadi ya, tentang kaset, apakah itu bisa pisah-pisah, tetapi tetap ada. Ya. Nah, makanya makanya kalau kamu bilang definisinya apa, ya, dialah yang berbicara langsung, ya. Dia yang berbicara langsung. Kan mereka satu. Dia berbicara langsung melalui anak manusia ini. Makanya dikatakan, aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Itu ada ayatnya loh teman-teman. Aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Yang menerima itu siapa? Anak manusia ini. Dan yang memberi siapa? Kalau yang memberi siapa? Kalau kita berbicara, kan sudah menjadi satu. Sudah menjadi satu tidak? Sudah menjadi satu kan? Firman yang telah menjadi sudah menjadi satu kan? Iya, sudah diterima kan? Iya. Sudah diterima kan? Sudah. Makanya disampaikan kan? Iya, disampaikan. Nah, maka dari itu siapa yang memberi? Iya, siapa yang memberi? Siapa yang memberi firman itu? Firman itu kan sudah ada bersama dia. Ya, siapa yang memberikan firman kepada dia? Itu tidak ada lagi memberi dong. Kalau misalnya sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di sini ada engkau, ada aku, ada mereka. Berarti ada 3 oknum kan? Engkau itu siapa? Nah, maka dari itu tadi engkau. Nah, itu Allah, ya. Allah. Aku Yesus. Berarti Yesus menerima firman dari Allah kan? Yes. Nah, makanya firman yang telah menjadi. Boleh saya sampaikan? Iya, silakan. Aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Dan firman-Nya itu bersama, sudah satu. Nah, firman-Nya itu disampaikan. Siapa yang menyampaikan firman? Apa? Sendiri. Kita paksakan jadi. Yang menyampaikan firman Allah itu ya Allah itu sendiri. Karena firman telah menjadi manusia. Ya. Firman yang telah menjadi manusia dan Allah menyampaikan sendiri. Dan kalau dikatakan bersama-sama dengan Allah. Firman yang telah menjadi manusia yang tinggal firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Maaf ya. Jadi saya buka lagi supaya kita bisa paham. Ya. Yohanes 1 ayat 14 saya baca lagi ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan itu adalah karena mereka itu sudah satu. Dia sudah menerima firman yang telah menjadi manusia ini. Ya, dia telah menerima firman yang telah menjadi makanya dikatakan firman yang telah menjadi manusia dan firman ini disampaikan. Disampaikan kepada siapa? Umatnya. Apakah ini ada 2? Saya tanya. Apa ada 2?